Halo semua, saya Hedi. Kali ini kita akan bahas hasil dari setahun investasi dengan menggunakan metode saham Magic Formula. Magic Formula ini merupakan metode pemilihan saham yang diformulasikan oleh Joel Greenblatt dalam bukunya The Little Book That Still Beats the Market. Bagi saya, teknik yang ia berikan sangat simpel dan masuk akal, yakni mencari emiten yang memiliki tingkat pertumbuhan tertinggi serta dengan harga yang termurah. Saya pribadi memodifikasinya sedikit agar sesuai dengan preferensi saya, yakni untuk indikator pertumbuhan tercepat saya menggunakan ROE, sedangkan untuk indikator harga termurahnya saya menggunakan dividend yield. Setelah itu saya mulai melakukan uji coba dan melakukan penyesuaian sebanyak 3 kali. Berikutlah percobaan saya yang pertama, yang saya mulai pada tanggal 14 Agustus 2020 hingga pada tanggal 17 Desember tahun 2020. Hasil rata-ratanya adalah sebesar 6,64%. Tidak terlalu buruk, namun masih kurang optimal. Kemudian saya melakukan modifikasi kembali dengan melakukan penambahan satu syarat lagi, yakni kinerja pada triwulan terakhirnya harus mengalami peningkatan dibandingkan dengan triwulan yang sama di tahun sebelumnya. Jadi hasilnya dari 10 emiten menjadi hanya 4 emiten. Hal tersebut terjadi mengingat di tahun 2020 tengah mengalami krisis ekonomi, sehingga banyak emiten yang mengalami penurunan kinerja. Namun hasilnya jauh lebih baik, dengan rata-rata return sebesar 18% dalam kurun waktu sekitar 5 bulan dari tanggal 17 Desember 2020 hingga 11 Mei 2021. Kemudian saya melakukan penyesuaian kembali dengan memperhatikan kinerja triwulan pada tahun 2021. Hasilnya saya hanya menemukan 2 emiten yang masuk kriteria Magic Formula. Dan dalam kurun waktu 3 bulan, ternyata hasilnya luar biasa. Rata-rata returnnya sebesar 42,39% dalam kurun waktu hanya sekitar 3 bulan. Saya sengaja menghitung hasil hingga tanggal 13 Agustus 2021 ini agar kurang lebih tepat setahun sejak saya pertama kali menggunakan investasi Magic Formula ini, yakni pada tanggal 14 Agustus 2020 tadi. Nah, meskipun returnnya tinggi, kebanyakan dari return tersebut diperoleh dari peningkatan yang signifikan dari emiten Rodia dengan kode PRDA, yakni dengan peningkatan sebesar 70,99%. Namun saya melihat emiten yang satunya lagi, yakni Arna, juga memiliki return yang tidak kalah bagus, yakni sebesar 13,79%. Dan saat ini saya semakin kesulitan menemukan emiten yang cocok untuk masuk kriteria Magic Formula, mengingat emiten Rodia mengalami peningkatan harga yang sangat signifikan hingga melampaui batas harga wajarnya. Meskipun kinerja pada triwulan terakhirnya sangat cemerlang, namun saya masih menganggap itu sebagai faktor risiko. Nah, saya juga iseng-iseng melakukan simulasi bagaimana jika seandainya saya berinvestasi hanya dengan mengikuti metode Magic Formula ini dengan modal 10 juta rupiah, dengan asumsi saya membaginya secara proporsional. Jadi di sini saya 3 kali melakukan penyesuaian. Pada penyesuaian pertama terdiri dari 10 emiten yang berarti masing-masing sebesar 1 juta rupiah, dengan return pada akhirnya sekitar 6,64%, sehingga aset saya menjadi sekitar 10.600.000-an. Kemudian saya melakukan penyesuaian kembali. Saya jual emiten-emiten yang sudah tidak termasuk kriteria Magic Formula dan saya biarkan yang masih masuk, dan saya membeli emiten yang baru masuk. Jadi pada penyesuaian kedua ini ada 4 emiten yang berarti masing-masing sebesar 25%, dengan return sekitar 18%,
maka hasil akhirnya kurang lebih 12,5 juta rupiah. Kemudian saya melakukan penyesuaian lagi dengan menjual emiten BJTM dan merek, dan membeli beberapa emiten Arna dan Prodia, sehingga jumlahnya proporsional 50%. Dengan return sebesar 42,39%, maka hasil akhirnya mendekati 18 juta rupiah. Yang berarti return selama setahun sebesar 79,18%. Nah, itu return yang sangat besar. Dan tentu saja portofolio pribadi saya tidak memiliki return sebesar itu. Mengingat saya hanya menjadikan emiten Magic Formula ini sebagai salah satu cara untuk menentukan investasi saya. Namun strategi ini sangat membantu mendongkrak kinerja portofolio saya. Hal tersebut dikarenakan apabila suatu emiten masuk ke kriteria Magic Formula, maka saya akan membelinya dengan porsi lebih banyak dibandingkan dengan emiten lain yang tidak masuk kriteria Magic Formula. Jadi saya memiliki cukup banyak emiten tersebut, tambah lagi dengan returnnya yang besar, khususnya pada emiten Prodia, maka dampaknya sangat terasa pada portofolio saya. Hal tersebut membuat kinerja return portofolio saya sudah menembus return saya pada awal bulan Januari 2021, yang mana return tersebut merupakan yang tertinggi sejak market crash pada Maret 2020 kemarin. Sementara saat ini IHSG masih belum menembus harga pada awal Januari 2021 kemarin. Jadi kesimpulannya, metode ini sangat menarik untuk dicoba karena sangat sederhana dan masuk akal. Tentu emiten yang memiliki pertumbuhan tercepat dan valuasi termurah memiliki peluang return yang lebih besar. Saya menggunakan dividend yield ketimbang earning yield pada bukunya, karena saya menggunakan dividen tersebut sebagai margin pengaman. Hanya bergantung pada metode ini saja sangat berisiko, apalagi dalam kondisi seperti saat ini, yang mana banyak emiten yang mengalami penurunan kinerja. Seperti tadi, yang hanya terdiri dari 2 emiten saja, saya pada waktu itu juga merasa kurang yakin harga sahamnya akan terus mengalami peningkatan, mengingat kedua emiten tersebut harga sahamnya sudah cukup tinggi. Dan juga yang perlu diingat, emiten yang tidak masuk Magic Formula bukan berarti emiten yang memiliki kinerja buruk atau emiten dengan kinerja mediocre. Masih banyak emiten lain yang memiliki kinerja yang bagus dengan valuasi yang murah meskipun tidak memenuhi syarat Magic Formula ini. Nah, berikut pembahasan singkat saya mengenai hasil setahun investasi dengan menggunakan Magic Formula. Saya tidak bermaksud memberikan rekomendasi ataupun tidak merekomendasi. Segala keputusan atau tindakan yang diambil berdasarkan informasi dari video ini tetap menjadi tanggung jawab pribadi. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.